Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan siraman rohani pagi hari ini. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini, nafas dan kehidupan yang baru. Kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya persiapkan hati dan pikiran kami menerima firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, siraman rohani pagi hari ini dari kitab Markus 5 ayat 28. Demikian, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kekasih Kristus, menderita suatu penyakit merupakan sesuatu saat yang tidak diinginkan oleh siapapun, karena akan banyak menyita waktu, kondisi, serta keadaan diri, biaya, perhatian, dan bahkan pergumulan, serta dampak yang berpengaruh kepada orang lain. Sehingga seandainya kalau boleh, janganlah dikenai penyakit. Namun kenyataannya itu pasti datang pada setiap orang. Ketika hal itu terjadi, maka di samping berobat ke balai pengobatan atau rumah sakit, seseorang akan berupaya mencari pengobatan yang terbaik, bahkan pengobatan alternatif, atau mencari obat-obat yang diyakini dapat mengurangi rasa sakit atau bila dapat menghilangkannya. Bahkan dia cepat tanggap ketika ada informasi baik dari media atau berita yang didengar dengan tujuan berpengharapan untuk sembuh, keluar dari penyakitnya. Tidak peduli harus menjual harta benda atau yang ada pada dirinya untuk memperoleh kesembuhan itu. Sungguh alangkah mahalnya kesehatan itu ketika sudah dalam kondisi sakit, sehingga berupaya merindukan kesembuhan baik melalui usaha maupun doa. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman yang kita dengar saat ini. Seorang perempuan telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Kendati dia telah berulang-ulang berobat, menghabiskan uang, namun tidak berfaedah, dan sebaliknya kondisi keadaannya semakin buruk. Ketika mendengar berita tentang Yesus yang melakukan tanda-tanda mujizat dan kesembuhan, maka dia datang di tengah orang banyak serta mendekat kepada Yesus. Dia berkeyakinan jika ia telah menjamah jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Didorong oleh iman percayanya, maka dia menjamah jubah Yesus
Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia pun merasa sudah sembuh dari penyakitnya. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita petik dari renungan di pagi hari ini? Yang pertama, Yesus adalah tabib yang agung. Dia datang ke dunia dan melawat umatnya. Kehadirannya menjawab segala keraguan, kekhawatiran, dan kesedihan, kegundahan umat yang dikasihinya. Kehadirannya dalam kehidupan membawa pengharapan dan semangat yang baru, serta menggantikan rasa sedih dan duka, dan menggantikan semua beban berat menjadi kelegaan. Dia berkata, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Lawatannya memberi kekuatan dan semangat baru. Untuk itu keluar dari masalahmu dengan membuka hati serta datang mendekat pada Yesus yang memberi kelegaan kepadamu. Kedua, iman percayamu menggerakkanmu untuk meraih keselamatanmu. Ketika iman percaya sudah berkuasa atas hidup, maka dia akan digerakkan oleh Roh Tuhan menuju pengharapan yang hidup dengan mengalami pembaharuan dan kesegaran dari Tuhan Yesus. Iman itulah yang menopang sehingga kita dimampukan mengatasi segala rintangan-rintangan yang menghambat. Iman itulah yang menumbuhkan rasa percaya pada pertolongan sejati dari Yesus. Serta iman itulah yang menggerakkan keyakinan bahwa kuasa Yesus akan menggantikan segala keraguan, kegundahan yang tetap membebani hidup. Dan iman itulah memberikan hidup yang berpengharapan serta hidup yang bersyukur dan bersukacita. Iman adalah kekuatan percaya yang menyelamatkanmu. Sehingga firman Tuhan mengingatkan saudara-saudari pada saat ini. Apakah engkau, keluargamu, sahabatmu mengalami penyakit pada saat ini? Untuk itu, mari datang dan mendekat pada Yesus. Mintalah kesembuhan dan pentahiran ketika katakan dengan yakin dalam iman serta berdoalah dalam pengharapanmu. Yesus, asal aku, keluargaku, sahabatku, kami percaya, maka kami akan memperoleh serta menerima kesembuhan. Kami percaya, kami akan sembuh dan pulih. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini melalui sapaan firman-Mu yang meneguhkan kami. Tuhan melakukan penyembuhan kepada seorang perempuan yang telah mengalami pendarahan 12 tahun. Dan dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikian dia berkata. Tuhan, demikianlah kami juga. Kami rindu, kami ingin keluarga kami, sahabat kami yang menderita sakit, iman percayanya mengatakan bahwa datang berserah dan memohon penyembuhan daripada Tuhan, maka dia oleh iman percayanya akan selamat, akan sembuh dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, pulihkanlah kami, sembuhkanlah kami, dan kuatkanlah kami. Dan demikian satu hari ini, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberikan kekuatan, pertolongan, dan kesembuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa hidup dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Kekasih Kristus, marilah kita berkarya untuk Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati. Shalom.